Anda rubah, jangan pengaruh, tapi Anda konsisten fokus pada isu-isu tentang perbandingan, bukan pengaruh. Kalau pengaruh mengukurnya dengan apa, itu juga hal beda. Anda harus studi lapangan kalau bicara pengaruh. Ya. Jadi Anda perbaiki, Muharjun. Ya, siapa? Baik, selanjutnya Pak Sandi, silakan. Terima kasih Pak Dr. Edwin dan Pak Fudaili, Dr. Fudaili. Muharjun, saya ingin memperdalam ya dari judul yang tadi disebutkan. Judulnya kan perbandingan, perbandingan pendapat mufassir klasik dan kontemporer terhadap ayat Ashabul Ukhdud yang diambil dari penafsiran Razi dan Ibnu Asyur. Pertama, kalau tadi dikatakan oleh Muharjun ada perbedaan, misalnya kalau penelitian sebelumnya berfokus pada kisah, lalu Muharjun kepada inti kisah misalnya. Apa sih bedanya? Ya, langsung saya jawab, Pak. Ya, silakan. Jadi di penelitian sebelumnya memang sudah pernah diteliti, tapi itu seperti yang saya bilang tadi, Pak, itu fokusnya di kisah. Nah, di kisah, oke. Di kisahnya. Jadi, tapi saya fokusnya lebih mendalam lagi. Kisahnya, di dalam kisah itu sebenarnya ada bahwa di dalam kisah tersebut yang ketika dimasukkan ke parit, itu ada seorang ibu yang menggendong bayinya. Nah, yang menggendong bayinya yang ingin ke parit, kemudian anaknya berkata, anak bayi tersebut itu berkata, dalam gendongan tersebut berkata. Nah, di dalam hadis juga itu ada. Kemudian saya fokusnya di situ, penafsiran Ar-Razi terkait penafsiran tersebut bagaimana. Kemudian penafsiran Ibnu Asyur terkait itu fokusnya tuh di situ, bagaimana. Nah, jadi itu benar atau tidaknya, seperti itu, Pak. Ini kan kisah berkaitan dengan akidah ya? Iya. Iya. Iya, betul, Pak. Kira-kira kalau membahas akidah, lalu antum ingin meneliti tentang perbedaan penafsiran, kira-kira ada perbedaan yang signifikan nggak antara penafsiran dari yang Ibnu Asyur di satu sisi dengan Ar-Razi gitu. Kira-kira ada satu hal yang berbeda nggak? Kalau dikaitkan, kalau diambil intinya, inti kisah misalnya, kan bukan ke bayinya sebetulnya, tapi aspek akidahnya. Yeah. Aspek akidah. Nah, kalau aspek akidah klasik dan kontemporer, kira-kira nih ya, kalau kita kira-kira ada nggak perbedaannya? Ya, jadi memang kalau memang yang diteliti itu memang masalah akidah, itu memang ya nggak terlalu jauh, nggak terlalu beda, karena memang akidah itu ya tetap satu gitu. Karena cuman yang jadi bahasannya adalah saya ingin melihat pemahamannya. Saya ingin melihat pemahaman Ar-Razi dalam memahami ayat tersebut seperti apa. Apakah memang itu ayat digolongkan kepada seperti apa, kemudian Ibnu Asyur juga seperti apa. Dia menggolongkan ayat tersebut kepada apa. Saya masuk dulu. Antum sudah buka ayat tersebut dalam penafsiran Ar-Razi? Baru sekilas, Pak. Oke. Ibnu Asyur sudah dilihat juga? Iya, Ibnu Asyur juga baru sekilas. Oke, memaknai misalnya bayi tadi yang mau itu, atau memaknai menggali parit lalu dibakar. Mereka menafsirkannya bagaimana? Nah, jadi kalau untuk Ar-Razi dan Ibnu Asyur sendiri, saya belum secara utuh, saya belum membaca semuanya.
Cuma di dalam bacaan tersebut saya melihat bahwa memang Ar-Razi sendiri berbeda pendapat terkait ayat Ashabul Ukhdud. Kemudian juga Ibnu Ashur juga membahas secara panjang lebar, baik itu dari segi bil ma'thur, dia mencantumkan ayat-ayatnya. Nah, jadi baru dari segi seperti itu, Pak. Saya justru khawatir nantinya nih ketika antum sudah meneliti, ternyata perbedaannya tidak signifikan. Bahkan ya tidak ada yang perlu dibandingkan misalnya antara, karena berkaitan dengan akidah, kecuali misalnya salah satu dari penafsir ini mengatakan itu majazi misalnya, itu hanya kisah misalnya yang hanya kiasan yang kita bisa diinterpretasikan misalnya. Nah itu perlu digali. Gitu. Jangan sampai terjebak perbedaannya misalnya Ibnu Ashur lebih banyak misalnya menggali secara minhajur misalnya. Kalau ditarik kepada inti penelitian yang ingin antum hadirkan, ya tidak terlalu signifikan gitu. Kalau membandingkan itu, karena yang saya pahami dari proposal antum bukan membandingkan metodologi kan, gitu. Bukan membandingkan metodologi. Gitu. Nah saran saya, ya mungkin nanti antum kaji dulu inti poin dari penafsiran dari Ar-Razi dan Ibnu Ashur. Kira-kira ada nggak perbedaan yang signifikan sehingga bisa antum eksplorasi di bab 4 nantinya. Kalau hanya tampilan hidangan dari penafsiran yang disiapkan oleh Ar-Razi dan di Ibnu Ashur itu yang membedakan, itu hanya metodologis. Gitu. Jadi bagi saya ya tidak ada bedanya dengan penelitian sebelumnya. Itu betul masukan ya. Gitu. Nantilah kita diskusikan kembali. Dan selebihnya banyak kalimat ya redaksi yang saya kok membaca seperti tumpang tindih gitu kan. Lalu belum ajak mana subjeknya gitu kan. Mana sih yang jadi objeknya. Ini banyak redaksi yang sepertinya belum ditata dengan rapi ya dalam kalimat gitu. Termasuk dalam referensi. Itu ada cuplikan dari antum naskah perkuliahan dosen tahun 2015 gitu. Nah, itu masih relevan atau tidak gitu. Itu perlu dikaji. Kecuali memang Muharjun masuk ke magister tahun berapa? Tahun 2018, Pak. 2018. Kaitannya dengan 2015 waktu S1 berarti? Iya. Ya, nah itu kan harus dipertimbangkan. Itu terlalu jauh gitu. Paling gitu, Pak Fuzail ya. Nanti catatannya saya kirim. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, untuk Saudara Muharjun, tolong perhatikan semua masukan. Nah, ini akan menjadi pertimbangan penilaian untuk tim penguji, karena sekali lagi kita tidak memberikan penilaian pada saat ini. Nanti kami akan berkonsultasi dengan tim penguji untuk proposal antum, dan itu dengan harus komitmen antum harus merevisi atau memperbaiki proposal dengan standar pemasukan masukan atau saran yang diberikan tim penguji. Oke, untuk selanjutnya Saudara Ahmad Irfan Fauzi untuk mempresentasikan proposalnya. Lebih kurang 3 menit. Yang paling penting latar belakang, terus metodologi yang digunakan atau pendekatan yang digunakan, dan apa yang ingin dicapai dari penelitian atau tes ini. Ya, silakan Saudara Ahmad Irfan Fauzi. Ya, baik Bapak. Terima kasih untuk penguji Bapak Dr. Syarif MAG dan Bapak Dr. Sandi Santosa MSI, dan terima kasih Bapak sudah dipersilahkan untuk menyampaikan latar belakang masalah dan metodologi yang saya ingin sampaikan. Bapak Dr. Ahmad Fudeli MAG. Ya,
saya membahas tentang salah satu pakem yang memang sudah mapan terlihat di ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir, yaitu Maki Madani. Tapi saya membahas dari sisi bentuk Maki Madani dalam hadis. Nah, sempat saya terhenti, wah harus pakai kitab mana yang ditentukan dan pakem apa dan metode apa yang saya gunakan dan patokannya apa. Nah, setelah saya berkonsultasi dengan Pak Pudaili sebelumnya, dikasih masukan untuk menggunakan kitab hadis yang memang runutannya itu unik. Karena apa? Karena yang biasanya dipakai untuk yang biasanya disusun dengan tipe analisis fikih kayak misalnya toharah, terus dilanjutkan dengan bab sholat, bab zakat atau bab lainnya, yang tokoh yang saya pilih ini Ibnu Mandah lebih memilih untuk menyusun hadisnya di dalam kitabnya Mustakhraj min Kutubin Nas Litazkirah. Kitabnya ada di sini saya. Jadi dia menyusun ke bentuk yang lebih analisis kronologis. Misalnya dia sebutkan hadis-hadis yang muncul, yang diindikasikan muncul sebelum hijrah, dan setelah hijrah itu diurutkan kembali berdasarkan tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, sampai Nabi wafat. Nah, ini menjadi menarik, Kak. Jadi ini menjadi menarik pembagian tahun. Setidaknya kita jadi tahu bahwa oh ini hadis lebih beredar di tahun sekian, tahun sekian. Nah, jadi kita bisa mengkonfirmasi. Intinya sih saya mau mencari bagaimana adakah perbedaan antara hadis Maki dan Madani segala dalam bentuk tema besarnya. Itu yang pertama. Kedua, metodologi yang saya gunakan ya bisa analisis komparatif. Misalnya di-compare hadis yang ini Makiyah, hadis yang ini Madaniyah. Jadi saya bisa melacak pertama cara istinbat hukumnya, kan bisa jadi perangkat hukum itu menurut argumentasi saya yang sekarang belum mengadakan penelitian lebih lanjut, bahwa hukum itu kalau misalnya dilihat dari pakem yang sudah berlaku di Ulumul Quran itu muncul setelah hijrah. Maka kalau misalnya ada hukum yang di sebelum hijrah, maka kan perlu dicari lagi, digali lagi apakah yang membedakan antara Maki dan Madaniyah secara hadis. Karena hadis sendiri kan luar biasa banyak dan luar biasa menyebar. Nah, itu dia. Tidak seperti Al-Quran yang memang sudah disepakati dalam pembukuannya. Sudah, Bapak? Kurang lebih seperti itu. Baik, Saudara Irfan, telah menyampaikan untuk penguji pertama, kami persilakan Bapak Dr. Edwin Syarif untuk Sandi lah gantian. Saudara Ahmad Irfan. Oh, saya dulu, oke. Gantian. Ya, baik. Baik, saya Sandi diminta untuk lebih dahulu. Saya kira yang tua dulu kali gitu kan ya. Oh, oke. Silakan, saya diizinkan. Baik, Sandi silakan. Mohon izin Pak Dr. Edwin, terima kasih. Silakan. Saya menarik apa yang ingin dikaji oleh Irfan ini ya. Ya, ada 3 jilid ya, Irfan ya? Ada 3 jilid, Bapak. Ya, 3 jilid. Pertama, memang kita perlu diskusikan ini lebih dalam dengan pertama dalam judulnya. Apakah menggunakan Makiul Madani, misalnya konsep Makiul Madani, karena kalau lihat Fihrasnya kan bisa jadi dia bergeser dari dua hal tersebut. Iya, betul. Bergeser dari dua tempat tersebut. Kalau memang pijakannya dengan teori Makiul Madani fil Quran misalnya, itu kan memang sudah jelas. Walaupun ada
di beberapa tempat, misalnya dia turun di Makkah tapi sifatnya madani misalnya. Nah ini perlu kejelasan apakah menggunakan Makki wal Madani teorinya ulumul Quran atau menggunakan konsep misalnya historitas misalnya. Karena kan membacanya kalau dia runtut ya dari kelahiran sampai hijrah, ya kan itu yang dibaca dari kitab tersebut. Dan kalau tidak salah waktu ulumul hadis, apa? Itu saya pernah mencuatkan konsep ini gitu kan kalau nggak salah. Iya Bapak. Iya di kelas. Ya. Nah ini menarik. Namun perlu di proposal belum ada pembatasan. Apa antum betul-betul ingin menggali 3 jilid sekaligus? Karena itu luar biasa ya. Referensinya 3 jilid, 1 jilid aja kalau tidak salah saya bukan jilid misalnya 600 iya, halaman. Jilid pertama itu 426. Oh iya beserta ya, 426. Iya. Artinya harus ada pembatasan. Tinggal dibatasi yang antum ingin gali misalnya. Misalnya ya di luar misalnya di luar Makki wal Madani itu tidak tidak dikaji misalnya. Oke, itu masukannya. Dan selanjutnya masukan dari untuk proposal antum. Ya, sekiranya analisanya nanti diperkuat ya, terlihat dari daftar isinya misalnya. Ini kan hadis sebelum hijrah, hadis sesudah hijrah. Ya, karena di dalam latar belakang tidak antum masukkan misalnya apakah kategori misalnya sebelum hijrah dan setelah hijrah misalnya. Itu belum terbaca dengan baik misalnya. Karena lebih ditekankan misalnya justru ke pembahasan yang lain. Nah, maksud saya langsung fokus saja di latar belakang masalah itu apa sih yang mau dikaji? Atau apakah mengidentifikasi hadis-hadis yang memang keluar dari Rasul, disandarkan kepada Rasul pada posisi kan ketika kita berbicara Makki wal Madani dalam Al-Quran kita berbicara tentang lokus tempat. Nah, ya tempat. Nah, tadi ketika berbicara tempat ya antum fokus saja jelaskan termasuk dalam pembatasan tadi yang saya jelaskan. Di luar misalnya Mekah wal Madinah misalnya. Nabi misalnya bergeser ke luar daerah tersebut misalnya. Berarti itu yang tidak dikaji. Gitu. Ya. Yang terakhir dalam sebentar saya lihat catatan metode halaman ini halaman 13. Nah, halaman 13 ini kan metode penelitian pada poin sumber data ya. Ini primer sudah dijelaskan. Namun ini ya yang mungkin banyak kawan-kawan yang lupa. Sumber primer itu harus lengkap ya. Naskahnya itu naskah tahun berapa, naskah yang mana, lalu berapa jilid misalnya. Karena bisa jadi termasuk jumlah hadisnya. Di proposal kan ini bukan semi proposal kan ini proposal ya. Gitu. Ya, kalau proposal berarti harus dijelaskan juga berapa hadisnya. Kenapa? Ketika ini termasuk kajian tokoh sebetulnya kan. Kajian tokoh terhadap yang ibadah ini. Dan karya yang antum sandarkan itu harus jelas sama sekali. Jelas. Walaupun saya juga melihat ini baru satu cetakan ya. Artinya yang saya punya ini sebentar. Entah ini ada perbedaan dengan antum atau tidak. Enggak, saya cetakan Maktabah Bahrain, Pak. Bahrain, ya sama berarti. Nah ini kalau Maktabah Bahrain berarti sama dengan naskah yang saya punya. Nah, seyogianya antum eksplorasi terlebih dahulu, ada nggak naskah yang lain? Ketika ada naskah yang lain, ada nggak perbedaannya? Nah itu yang perlu dikaji. Mungkin itu Ustaz masukan dari saya ya. Terutama harus dibatasi Irfan, jangan sampai tapi kalau langsung ke S3 bisa ya Ustaz Putri ya.
Ya. Ya, doain aja, Pak. Siap, pokoknya nanti. Pak Edwin harus membuka prodi S3-nya segera ini. Ustaz Sandi, terima kasih. Maksud saya jilid 1 di S2 misalnya, jilid 2 sama 3-nya di S3. Ya, bisa. Penting kontennya atau objeknya berbeda gitu. Baik. Ini bersyukur juga karena riwayatnya juga ada inspirasi dari perkuliahan yang pernah disinggung oleh Ustaz Sandi untuk masa hadis. Jadi artinya mungkin model-model itulah yang bisa kita memicu atau membuat inspirasi bagi teman-teman untuk bisa menulis proposal tesis itu terinspirasi dari diskusi-diskusi di perkuliahan, dan itu alhamdulillah bagus. Saya hanya menyambungkan saja dalam atau melengkapi referensi dan sebagainya, tapi itu sudah terbangun dari dari tradisi akademik yang dibangun dialog antara mahasiswa dengan dosen gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Edwin Sarif untuk menguji proposal saudara Ahmad Irfan Fauzi. Silakan Ustaz Edwin Sarif. Ya, terima kasih Pak Fudaili. Pertanyaan pertama ini tentang judul Kitab Hadis Berwajah Sejarah. Kata-kata berwajah itu artinya apa? Bisa dijelaskan? Yang nampak. Jadi kenapa saya menggunakan kata berwajah sejarah? Karena yang biasanya pada pakem, bukan pada arus utama, arus yang mainstream dalam penyusunan kitab hadis itu ada dua macam, Bapak. Pertama, model musnad yang menyebutkan siapa saja sanad, terus hadisnya berapa yang dia riwayatkan. Lalu ada kedua, model bab fikih. Bab fikih misalnya kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, dan kitab-kitab lain kayak Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah. Itu memang penyusunannya dengan menggunakan bab fikih. Itu arus utama. Lalu ketika saya menemukan kitab ini, nah seperti ada alternatif baru, walaupun tidak baru banget gitu loh. Kata berwajah itu bisa berarti fenomenologi. Maka jangan harus menggunakan istilah yang tepat. Apakah kata berwajah di sini adalah perspektif historis? Ya, yang Anda uraikan itu tadi perspektif fikih, hadis, kitab hadis perspektif fikih, kitab hadis perspektif lain-lain. Nah, Anda ingin meneliti hadis dalam perspektif historis. Ya, Bapak. Bisa Anda jelaskan, ini berwajah artinya perspektif atau fenomenologi? Lebih ke perspektif, Bapak. Jadi penyusunan, jadi sejarah, kayak penyusunan kitab hadis. Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Judulnya diganti menjadi kitab hadis dalam perspektif sejarah atau historis? Histori kali. Anda menggunakan kata sejarah atau historis? Sejarah saja, Bapak. Sejarah, kenapa? Karena memang penyusunannya berdasarkan sejarah dan menguraikan tahun. Kronologis, analisis kronologis. Perspektif historis artinya apa? Apa yang akan Anda eksplorasi dalam tulisan Anda? Ya, saya melihat perbedaan dari dua tema besar dalam hadis. Misalnya kayak yang sebelum hijrah membahas tentang apa dan seputar tentang apa. Lalu yang setelah hijrah itu membahas tentang apa dan banyak tentang apa. Seperti itu ya, Bapak. Ya, itu belum mengeksplorasi sejarah. Apa sih unsur-unsur sejarah itu? Fakta sejarah. Unsur-unsur sejarah itu apa?
fakta sejarah, Bapak. Iya, fakta sejarah. Terus apa lagi? Ya, coba sebutkan. Apa sih kalau ketika perspektif sejarah, perspektif historis, yang mau diangkat itu problem apa ketika berbicara sejarah? Problem kronologis biasanya peristiwa. Ya, terus peristiwa. Apalagi peristiwa, dari peristiwa apalagi? Tokoh-tokoh. Problem peristiwa, kemudian problem apa lagi? Apa? Tokoh. Ya, tokoh. Terus apalagi? Selanjutnya apa? Peristiwa, tokoh. Ini sebagai apa? Sebagai data atau sebagai apa? Sebagai data, Bapak. Data. Itu sebagai data. Kemudian lanjutnya apa? Setelah data didapatkan, apa yang akan Anda lakukan? Ya, seperti yang tadi saya bilang, Bapak, untuk menganalisa bagaimana perbedaan antar hadis, misalnya hadis yang sebelum hijrah berbicara seperti apa tema besarnya, Analisa, misalnya tema yang oke. Ya, analisa. Anda mau menganalisa menggunakan pendekatan apa? Pendekatan bahasa, Bapak. Seperti yang digunakan di Ulumul Quran. Ada perbedaan dari penggunaan bahasa. Pertama bahasa, kedua mungkin pendekatan tentang tema besar. Apakah temanya membahas tentang peristiwa tertentu, atau misalnya ada kesamaan dengan Ulumul Quran yang memang ketika di Makkiyah membahas tentang ketauhidan, maka di Madaniyah membahas tentang hukum, akhlak, segala macam. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda mau melakukan pendekatan bahasa, bahasa itu unsur sejarahnya di mana? Kata-kata hadis itu kan baku. Baku tidak. Kemudian unsur sejarah bahasa lebih dekat dipahami melalui pendekatan sejarah atau apa bahasa itu? Linguistik. Kalau Anda melakukan pendekatan bahasa malah nggak nyambung. Anda tidak akan menemukan apa-apa. Halo, suara saya terdengar? Iya, Bapak, terdengar. Ya. Nah, maka Anda harus cari ini, kalau pendekatan bahasa problemnya adalah Anda akan kesulitan. Soalnya bahasa itu bukan problem stories. Ya. Nanti untuk menarik kesimpulan. Oleh karena itu, tadi seperti yang sudah disampaikan Prof. Sandi juga, daftar isi ya, daftar isi itu harus menjelaskan pendekatan historis. Ketika Anda berbicara ini historis, problem historis itu apa sih? Problem sejarah itu apa? Kemudian tadi Anda sebutkan ini datanya, peristiwa-peristiwa Rasul. Kemudian interpretasi dari data tersebut itu bagaimana? Itu Anda harus tuangkan. Anda rangkai menjadi sebuah analisis. Baik, Bapak. Ya, Anda rangkai menjadi sebuah analisis. Nanti daftar isi saya harus lihat lagi nanti ya. Anda harus kuat di pendekatan sejarahnya. Apa struktur sejarah, kemudian apa yang harus dituangkan, bagaimana membaca sejarah tersebut. Itu yang penting dalam penelitian. Sehingga struktur kajian hadisnya itu terlihat sejarahnya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Pak Fudaili. Baik, Pak Edin, terima kasih atas masukan dan dialognya. Mohon Ahmad Irfan Fauzi untuk mencatat secara lengkap dan menjadi bahan untuk revisi
proposal selanjutnya yang itu akan memberikan hasil yang maksimal. Untuk selanjutnya, Saudara Muhammad Lutfi, ini pun masih terkait dengan konsentrasi hadis. Jadi ini memang kita ada 4 yang konsentrasi hadis ya. 4 ya. Dia 4 betul ya. Muharjun yang konsentrasi tafsir. Jadi Lutfi masih konsentrasi hadis. Baik, Saudara Muhammad Lutfi untuk mempresentasikan maksimal 3 menit sesuai dengan standar kita berikan. Silakan Saudara Muhammad Lutfi. Lutfi, ada masalah? Ya, halo, Lutfi. Belum keluar suaranya, Lutfi. Ya, halo. Ya, Lutfi. Ya, halo. Kayak jaringan ini. Apa jaringan saya? Yang lain? Tidak terdengar juga bisa. Iya. Coba deh Lutfi ini headsetnya dibuka atau bisa? Lutfi nggak kedengeran. Ya Lutfi ditarik aja loh. Ditarik bisa dulu Lutfi dari pakai handphone laptopnya. aja dulu coba. Ganti pakai handphone aja Lutfi. Bisa. Iya linknya. Ya masih belum ini Lutfi nih, belum connect nih. Ya Lutfi, ganti apa? Ganti atau gimana? Sebelum kalau Lutfi belum siap, kita ini aja kali ya. Yang sudah siap. Selanjutnya aja Bapak. Ini kayaknya Lutfi belum siap. Iya, Muharjun siap belum Muharjun? Suaranya. Muharjun Jung. Jung. Halo. Jung kayaknya masalah juga nih. Jung malah ada 2 ini. Yang mana Jung yang aktif ini? Ya. Jung siap Jung? Insyaallah ya siap. Oke, kalau gitu Lutfi kita tunggu nanti sampai mungkin mengganti fasilitas terlebih dahulu atau sedang bermasalah. Kalau gitu kita beralih ke Saudari Jung Nur Sobah untuk presentasi proposalnya. Nanti selanjutnya insya baru Saudara Lutfi. Silakan Jung Sobah. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kedengaran nggak Pak suaranya? Ya, dengar. Iya. Ya, kedengaran suaranya sangat menggelegar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Fudaili, MA, dan para penguji, Pak Dr. Edwin Syarif, MAG, dan Dr. Sandi Santosa, MAG, yang sudah meluangkan waktunya. Baiklah, langsung saja. Adapun judul proposal tesis saya adalah metode tahammul wal ada di media sosial, studi kasus terhadap channel-channel hadis.
Berangkat dari latar belakang, sebagaimana kita ketahui bahwa tahammul sendiri adalah proses penerimaan hadis, sedangkan al-ada adalah proses penyampaian hadis. Namun mengacu pada perkembangan zaman, proses penyampaian hadis dan penerimaan hadis terus berkembang dan mengalami inovasi, termasuk di zaman sekarang ini, apalagi di pandemi, banyak proses penyampaian hadis dilakukan dengan cara virtual, atau bisa disambungkan langsung ke YouTube. Dengan kata lain, istilah lainnya adalah live streaming. Kemudian contoh media sosial, kenapa saya mengangkat tema tahammul wal ada di media sosial, karena berimbas dari saya melihat ada satu channel yang rutin atau sering melakukan kajian hadis di YouTube, lalu kemudian disaksikan langsung oleh para santrinya di luar dari pondok pesantren. Nah, itu kemudian selain itu ada juga proses penyampaian hadis melalui ijazah yang saya temukan di YouTube, dan proses itu dilakukan direkam lalu kemudian ditampilkan di YouTube. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah setelah direkam lalu kemudian kita saksikan kembali di hari lain, apakah proses penyampaian itu sah sebagai, apakah kita yang mendengarkan kemudian sah sebagai proses tahammul ada atau pengijazahan hadis. Nah, itu yang menjadi salah satu acuan saya kenapa meneliti. Kemudian yang kedua, penekanan lafaz pada ketika menyampaikan hadis itu sendiri. Yang saya pahami sependek pengetahuan saya bahwa ketika menyampaikan hadis itu dicantumkan lafaznya seperti akhbarana atau haddatsana dan seterusnya. Namun saat ini sepertinya saya tidak menemukan proses penyampaian hadis seperti itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi pertanyaan saya, mau mengkaji apakah masihkah relevan proses penyampaian hadis secara sah di zaman sekarang ini melalui media YouTube khususnya. Kemudian yang terakhir, kenapa saya mengambil YouTube, karena YouTube merupakan platform yang paling populer saat ini dengan tingkat pengguna 1 miliar. Kalau dialokasikan kepada Indonesia, 93,8% itu pengguna YouTube di Indonesia mulai dari umur 16 sampai 64 tahun. Sekian dari saya, Pak. Baik, saudari Jung Nursobah, terima kasih untuk penguji selanjutnya, karena ini mau disilang-silang. Berarti yang pertama Dr. Edwin Syarif untuk menguji proposal dari Jung Nursobah. Silakan Bapak Dr. Edwin. Terima kasih. Ini Jung Nursobah, judulnya metode tahammul wal ada di media sosial di kasus terhadap channel-channel hadis. Ini judulnya menarik dari segi daftar isi sudah berurutan ya, sudah sesuai. Pertanyaannya, tahammul wada, apa pemahamannya di sini? Tahammul wal ada itu sendiri, Pak, kalau tahammul kan itu menerima hadis, sedangkan al-ada menyampaikan hadis. Ya, kemudian pada masa Rasul ini pendekatan ini bisa Anda jelaskan lebih lanjut.
di sejarah pada masa kapan berkembang ilmu tersebut? Sebenarnya semenjak Rasulullah itu sudah mengalami, sudah ada yang dikatakan tahammul waladat, namun belum dinyatakan sebagai bentuk keilmuan. Jadi dikatakan sebagai bentuk keilmuan, proses penerimaan hadis dan penyampaian hadis itu, kalau saya tidak salah, abad 2 Hijriah, Pak. Abad 2 Hijriah. 2 Hijriah. Iya. Peristiwa itu bagaimana penerapan tahammul wada ketika itu? Ya, pada saat 2 Hijriah. Gimana? Nggak jelas. Pada saat 2 Hijriah, pertanyaannya? Iya, jelaskan ketika praktek metode tahammul wal ada pada masa itu. Oh iya. Praktek metode tahammul wal ada kapan? Ada yang bermacam-macam. Ada yang asimai, ada al-arad, al-ijazah, al-munawala, al-mukatabah, al-ilam, al-wasiyah, dan al-wijadah. Semuanya ada 8. Kalau yang saya berikan contoh adalah al-munawala, seperti halnya guru membacakan hadisnya kepada murid, lalu kemudian murid mencatat hadis tersebut, lalu nanti disampaikan lagi. Nah, yang menyampaikan ini bebas, mau menyampaikan dengan cara asimaya, dengan cara menyampaikan langsung, atau memberikan hadis itu dalam bentuk tulisan. Jadi orang yang mendapatkan hadis dari gurunya bebas menyampaikan hadisnya dengan cara apapun. Oke. Ketika itu ada ijazah nggak? Sudah ada, Pak. Ketika itu? Jadi setelah terima? Ya, sudah ada. Tidak ada? Sudah ada. Sudah ada? Iya, Pak. Kemudian apa kritik Anda dari kajian studi kasus terhadap channel-channel hadis di YouTube? Oh iya. Kritik Anda apa? Saya tidak melihat kritik Anda. Yang saya menjadikan permasalahan di sini, Pak, sekarang kan proses pengijazahan hadis itu sudah bisa ditampilkan melalui media YouTube. Lalu kemudian itu bisa kita lihat di lain hari, bukan di hari itu saja. Misalnya penyampaian hadis melalui ijazah hari Senin, kemudian saya baru bisa menyaksikan itu di hari Selasa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah hasil rekaman ijazah itu bisa saya terima, hadis itu bisa saya terima melalui channel YouTube tanpa harus berhadapan langsung sama guru, Pak, seperti itu. Iya. Terus bagaimana? Itu rumusan masalah yang Anda teliti. Iya, Pak. Iya. Itu yang Anda teliti. Iya, Pak. Di antara model-model tahammul wal ada tadi kan Anda sudah paparkan. Ini kan untuk saat ini kan media sosial, channel YouTube itu berbeda. Apakah faktor guru menjadi penting atau tidak di sini? Penting, Pak. Penting. Ya, bagaimana penting. Kalau yang di media sosial kan pada ngambil tanpa izin dan dia bukan ahlinya. Nah, itu dia yang ingin saya kemukakan di sesi saya nanti, Pak. Jadi itu di bab berapa Anda muat? Kritikannya itu di bab berapa? Nanti saya ingin muat di bab 2, Pak.
di diskursus tahammul wal ada di syarat tahammul wal ada di bagian D syarat tahammul wal ada. Ya, itu termasuk temuan atau bukan? Termasuk temuan karena media sosial kan belum ada waktu itu. Kalau Ya, syarat itu Anda masuk, kalau itu Anda masukkan, itu masuk pada bab 4 kritik terhadap channel-channel YouTube. Kenapa? Karena ada teori-teori tahammul wal ada yang tidak sesuai dengan perkembangan channel hadis yang ada saat ini. Iya, Pak. Bisa Anda pahami ya, bisa Anda tangkap maknanya. Bisa, Pak. Anda buat satu di bab 4. Iya, Pak. Itu tentang kritik tahammul wal ada dalam channel-channel YouTube. Kritiknya apa sih Anda lihat? Atau respon Anda terhadap channel-channel hadis yang berkembang di channel-channel hadis yang berkembang di media sosial. Ya, jadi tambahkan satu subbab tentang kritik. Baik, terima kasih Pak Fudaili. Baik, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Erwin Syarif ya untuk suara jumlah sabah yang diperhatikan, dicatat dengan baik dan direspon supaya ini untuk menjadi bahan bahan pertimbangan perbaikan proposal yang nanti akan direvisi. Oke, untuk selanjutnya kita kesempatan kepada saudara ini ganti nama jadi Lutfi Tanjung ya, pada Lutfi tadi sempat terhaskan ya, silakan Pak Lutfi ya. Pak Sandi belum nih. Pak Sandi ya. Komentar ya. Pak Sandi belum kayaknya. Pak Sandi belum, Pak. Pak Sandi belum. Tadi karena Bapak Fudaili ini yang gangguan. Tadi ya, baik. Mohon maaf Pak Sandi. Sekarang Pak Sandi maaf. Terima kasih. Jung Nur Solbah. Ya, Pak. Kita diskusikan dahulu ya dari judul. Ya, Pak. Yang Jung pahami dari tahammul wal ada ini apa sih? Proses penyampaian dan penerimaan hadis. Proses penerimaan dan penyampaian hadis oleh ya, para oleh para pengkaji hadis. Para pengkaji hadis. Iya, Pak. Berarti riwayat hadis masih berlangsung sampai saat ini, gitu? Kalau saya memahaminya seperti itu, Pak. Kalau kriterianya terpenuhi. Kriterianya terpenuhi? Iya, Pak. Oke. Ada kitabatul hadis, ada tadwinul hadis. Iya, Pak. Bedanya di mana? Kitabatul hadis dan tadwinul hadis. Kalau kitabah hadis yang perawi kumpulkan lalu kemudian bukukan, sedangkan tadwin hadis sudah menjadi bentuk suatu keilmuan. Satu keilmuan. Iya, Pak. Berarti yang dilakukan Imam Bukhari dengan menerima hadis dari gurunya, lalu beliau teliti dan cross check menjadi kitab Sahih Bukhari, itu posisi di tadwin atau di kitabah? Di kitabatul hadis. Kitabatul hadis. Iya, Pak. Baik. Kalau memahami kitabah itu harus dipahami berbeda dengan tadwin. Dalam bahasa Quran menjamak ya. Tadwin hadis jamak. Nah, saya memahami dari judul ini sepertinya ingin diarahkan bagaimana sih ketika seseorang itu menerima hadis dari YouTube misalnya ya. Iya, Pak. Apakah dapat didasarkan? Contoh, Ustadz Fudaili ini mensyarah atau mengajarkan Sahih Al-Bukhari misalnya. Biasanya
Kalau Sahih Bukhari, Kiai Syarif ya, Ustaz Kiai dulu ya. Kiai Syarif ya punya sanad ya. Banyak sih kalau di Ya, di antaranya Kiai Syarif lah ya. Iya, di antaranya. Nah, ketika Kiai Syarif lalu ke Kiai Fudaili, nah Jung ternyata mengikuti pengajiannya nih. Apakah itu yang dimaksud oleh Jung bahwa Nur Sobah ini bisa mengatakan misalnya Kola, karena Jung adalah muridnya Kiai Fudaili, Kola Ahmad Fudaili misalnya. Lalu kata Ahmad Fudaili, Haddatsani misalnya Kiai Syarif sampai ke atas. Apa itu yang dimaksud oleh Jung dalam judul ini atau bagaimana? Nah itu yang sebenarnya yang saya permasalahkan Pak. Sebenarnya ketika prosesinya saya membaca alur kerjanya langsung nih. Kan metode tahammul ada di media sosial, studi kasus terhadap channel-channel hadis. Nah, tadi saya gambarkan bahwa Ustaz Kiai Fudaili mempunyai channel di YouTube, lalu mengkaji Sahih Bukhari setiap hari, misalnya baca 2 hadis, 3 hadis. Jung kebetulan muridnya dan teman Jung bukan muridnya Kiai Fudaili misalnya. Nah seperti itu atau bukan? Artinya ketika merujukkan satu hadis merasa Jung ini menerima hadis dari Kiai Fudaili lalu disandarkan. Kan at-tahammul ada kan begitu ya jenjangnya. Iya, nah apa seperti itu atau bagaimana yang dimaksud oleh Jung ini? Iya Pak, seperti itu. Ya? Atau keabsahan yang ingin dikaji. Oh. Karena tadwin kan sudah selesai. Tadwinnya dengan adanya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kan sudah selesai. Nah, ketika kita berguru ke ahli hadis, menerima sanad, nah posisinya apakah seperti itu yang diinginkan oleh Nur Sobah atau bagaimana? Saya belum memahami nih. Baik Pak, saya ingin seperti yang dikatakan tadi Bapak ada 2 pilihan. Saya lebih fokus ke absahannya Pak. Ke absahan diterimanya hadis. Oke, kalau di garis bawahi keabsahan berarti di proposalnya Ustaz azan nih samping rumah istirahat dulu kali ya sebentar ya. Ya. Baik sebentar ya. Baik. Istirahat oke. Takut suaranya terganggu silakan.
Mohon maaf. Jadi begini, yang saya baca dari proposal yang ditawarkan oleh Jurnal Soba belum tuntas untuk memposisikan diri sebetulnya. Pertama, harus ditekankan bahwa harus membedakan antara misalnya tahammul wal ada yang memang sudah berlaku dalam kapasitas periwayatan hadis sampai kepada tadwinul hadis. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin misalnya semua tahammul wal ada itu digunakan. Contoh wijdan. Apa al wijdan itu bisa dipakai? Kan belum tentu, nggak bisa. Gitu. Kalau kita mendasarkan penerimaan hadis dari seorang guru itu memungkinkan, tapi tidak masuk seperti periwayatan hadis. Kita hanya mempunyai silsilatus sanad saja. Contoh misalnya, dulu ketika almarhum Kiai Abdul Hamid Abdul Halim misalnya, bapaknya Kiai Zakwan misalnya, setiap lebaran tuh ada musalsal yang diberikan. Atau ketika Kiai Syarif kemarin ada ijazah misalnya, ijazah sanad dari Sahih Bukhari misalnya. Nah, itu adalah identifikasi bahwa kita belajar dari guru sebetulnya. Dari guru. Nah, lafadznya yang mana yang digunakan? Maka yang keluar adalah ijazatan. Saya waktu ke Mesir misalnya, diijazahkan beberapa kitab hadis. Artinya apaan? Diberikan sanad riwayah dari pengarang kitab. Nah, kalau diidentifikasi dalam proposal Jung ini ada orang yang mempunyai channel kajian hadis misalnya, lalu mengutarakan membacakan hadis misalnya, lalu didengarkan, ya kan didengarkan, misalnya oleh Jung didengarkan, lalu Jung mengatakan, oh saya menerima hadis nih dari fulan misalnya. Nah, apakah itu yang ingin dibedah tentang keabsahannya? Karena ketika berbicara tahammul ada, itu kan melekat guru dan murid. Seperti tadi Dr. Edwin katakan, guru itu harus jelas dan muridnya itu harus jelas, gitu. Sama seperti di FB itu sering saya lihat, misalnya Kiai Fulan mengijazahkan wirid pagi memperlancar jodoh misalnya. Ya udah punya jodoh nggak boleh itu sebetulnya. Nah, itu banyak tuh kobil tuh misalnya. Ya kan? Karena merasa diijazahkan. Nah, ini larinya kemana nih? Jung, apakah mengidentifikasi kepada yang tertera dalam syarat tahammul ada? Karena pasti berbeda dengan riwayah hadis. Stop ketika sudah ada tadwinul hadis sampai kepada Imam Bukhari, kita tuh nggak bisa masuk ke dalam syarat itu. Yang kita bisa posisikan adalah bahwa kita belajar hadis itu sanadan kemana? Ya bersanad gitu. Kita mengakui, tapi tidak bisa masuk ke riwayah dalam kitab hadis. Contoh saya misalnya mengaku sampailah masuk kepada misalnya sanadnya Bukhari. Ya bisa-bisa kalau saya masuk ke sanadnya Bukhari, jangan ya jadi hancur tuh nilainya. Ya kenapa? Ketat sekali untuk mengidentifikasi rawi itu kan perlu pembedahan. Bagaimana rawi itu dikatakan adil? Bagaimana kekuatannya? Oleh karenanya saya menyarankan judul ini harus betul-betul difokuskan. Apakah menilai keabsahan misalnya? Ya, keabsahan
apa ya istilahnya, penyandaran periwayatan hadis misalnya. Jangan pakai tahammulul ada. Karena tahammulul ada itu memungkinkan semua simbol periwayatan masuk. Nah, kalau memang dikatakan oleh Jung misalnya, saya buka YouTube nemu hadis, apakah itu dikatakan bisa wijdan? Nah, ini perlu kajian gitu, kajian. Pertama di judul yang ingin ditawarkan oleh Jung. Kalau saya melihat keabsahannya penyandaran misalnya periwayatan atau penyandaran periwayatan hadis gitu atas studi kasus misalnya di media sosial atau langsung saja YouTube misalnya. Nah mungkin itu, mungkin Ustadz Fudhaili bisa lebih mengarahkan mungkin. Gitu. Itu Ustadz ya. Baik Pak, terima kasih. Ya baik. Ya baik Ustaz Sandi, nanti kita diskusikan dan baik. Arahnya kemana? Mungkin soal analisis yang dia akan gunakan adalah metode tahammul wal ada untuk membedah teori atau praktek dari penyampaian hadis di dunia media sosial, tapi menggunakan pendekatan atau menggunakan analisisnya dengan jarak ilmu tahammul ada, mungkin begitu yang diinginkannya. Tinggal kita nanti kemas bagaimana membahasakan, ya mungkin gitu kan ya. Ya, oke. Nanti ya Jung, nanti Jung sabar akan didiskusikan lebih lanjut nanti pada Ustaz Sandi, Saudara Edwin, dan saya juga insya Allah bisa bergabung dalamnya untuk mengarahkan tes ini. Baik, terima kasih Ustaz Sandi. Baik, sama-sama. Untuk ya, baik, untuk selanjutnya Lutfi sudah bisa bergabung ya? Bisa Lutfi ya? Bapak. Udah kedengaran Bapak. Baik, Lutfi. Ya, baik. Lutfi akan mempresentasikan proposalnya karena tadi sudah ada yang pertama ya, sekarang gantian. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Yang terhormat Bapak penguji, Bapak Dr. Kiai Santosa, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Edwin, dan yang tentunya saya hormati Bapak Fudhaili selaku pembimbing dalam proposal ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Untuk sedikit menggambarkan proposal ini, sebenarnya secara singkat ya, proposal ini ingin mengeksplor aja tokoh-tokoh ulama hadis Indonesia Nusantara yang menurut saya belum tersohor, bahkan tidak dikenal sama sekali di tanah Indonesia ini. Yang saya angkat adalah tokoh dari daerah saya yang bernama Abdul Qadir Al-Mandili. Beliau ini merupakan ulama yang produktif, memiliki 24 karya. Ada yang berbahasa Arab, berbahasa Latin, dan Melayu. Saya tertarik mengkaji ini yaitu karena memang beliau secara literatur di Indonesia masih jarang yang mengkaji. Bahkan saya menemui bahwa penelitian ini banyak ditemui di negara tetangga yaitu Malaysia. Jadi beliau ini terkenalnya masyhurun di Malaysia dan di Tanah Haram. Dan nanti beliau menetap di Tanah Haram dan dimakamkan di sana berbarengan dengan Imam Nawawi, bahkan Maimun Zubair, karena beliau dianggap berkontribusi besar oleh pemerintah Saudi. Kemudian nanti yang akan saya fokuskan dalam penelitian ini adalah beliau ini dari 24 kitab memiliki 2 kitab hadis yang utuh. Namun sejatinya hadis-hadis beliau banyak bertebaran di 22 kitab lainnya. Namun 2 kitab ini ditulis beliau dan hadis yang berjudul Tuhfatul Qari Al-Mukhtarah mimma ittafaqu alaihi al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih
yang dikumpulkan beliau dan banyak kita amalkan dalam keseharian. Mungkin beliau bertujuan menyusun kitab ini adalah supaya kita beramal dengan landasan hadis yang sahih. Kemudian 9 tahun setelah itu disyarahkan oleh beliau ke dalam bentuk bahasa Latin, karena memang beliau ini banyaknya berkiprah bukan di Indonesia, tapi di Malaysia dan di Tanah Haram, Makkah. Beliau 10 tahun di Malaysia dan 30 tahun sampai wafat di Makkah. Nah, jadi nanti fokus kajian saya insya Allah membahas tokohnya secara utuh, dan yang kedua nanti 2 kitab hadis, mungkin begitu. Syukran. Baik, untuk saudara Lutfi, mungkin untuk pertama berarti siapa nih? Sandi dulu Pak Erwin. Saya. Ini ya, baik Sandi. Karena tadi pertama saya Sandi. Terima kasih Lutfi Tanjung. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Lutfi bahwa tokoh yang akan dikaji ini relatif ya belum banyak dikenal, termasuk karyanya ya. Nah, boleh Ya, tahu nggak sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, kitab yang antum ingin kaji Tuhfatul Qari ya. Ini ittafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim. Nah, pertanyaan saya, itu kitab menyajikan hadis dengan mengambil dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim dengan menjelaskan, dengan mensyarah, atau hanya cuplikan hadis saja? Ini nanti mohon maaf, ini sebenarnya kalau yang saya teliti sejauh ini Bapak, hadis ini memang hadis-hadis yang sahih. Secara judul memang cuma disebutkan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tetapi setelah diteliti, ini ada hadis ini sekitar 500 lebih hadis. Tapi nyatanya periwayatnya banyak yang tidak Bukhari, malah bertambah ruwahus sab'ah, ruwahu al-asyarah. Kemudian nanti hadis ini akan disyarahkan beliau langsung secara utuh di kitab bahasa Melayunya, Bapak. Jadi menurut saya ini langsung di cross check oleh beliau kepada kitab-kitab induk, Masadirul Asliyah. Sejauh yang saya kaji. Mohon maaf Lutfi, maksud saya gini, itu kitab Tuhfatul Tuhfatul Qari itu bentuk isinya apa saja sih? Oh, ini udah memang susah ya Bapak, saya udah memang. Betul, saya cari menemukan. Memang susah Pak, mohon maaf, Indonesia tidak menemukan. Jadi saya juga cuma sementara waktu ini cuma ada diterbitkan di Malaysia oleh Khazanah Khotoniyah namanya Bapak. Nah, jadi maksud sementara saya gini, maksud saya itu coba dibuka di Tuhfatul Qari-nya, itu beliau menyajikan hadis saja atau mensyarah hadis. Ya itu. Pertama itu yang saya bilang tadi Bapak, mohon maaf, memang nanti kajian utamanya tokoh itu yang pertama, yang kedua nanti 2 kitab ini. Yang pertama memang Tuhfatul Qari itu secara utuh dia cuma hadis, mutunul hadis. Mutunul hadis ya. Tapi mutunul hadis. Nanti kelanjutannya akan saya jabarkan di kitab setelahnya yang disyarahkan oleh beliau langsung. Ini sebentar Lutfi. Baik. Kita satu-satu dulu. Itu kitab Tuhfatul Qari itu berarti mutun saja. Mutunul hadis dan periwayat. Rawil hadis. Iya, mutun saja kan berarti kan? Oke. Tanpa syarah. Tanpa syarah. Oke, cukup. Lalu ada kitab hadiah bagi pembaca Muslim. Betul. Itu 9 tahun setelahnya. Berbeda dengan kitab Tuhfatul Qari. Sama sekali tidak. Jadi beliau ini latar belakangnya Bapak, orang-orang Malaysia itu meminta beliau karena banyak di antara mereka yang tidak paham bahasa Arab. Kemudian mereka meminta untuk diterjemahkan
dan kemudian ditambahi oleh beliau langsung di kitab ini ada syarahnya. Jadi modelnya model kitab ini nanti ada mutunul hadits, kemudian ada tarjamatul hadits, kemudian syuruhul hadits. Begitu, Bapak. Oke. Berarti kitab Tuhfatul Qari itu satu, yang satu kitab karangan beliau yang hanya mencantumkan hadis saja. Betul, Bapak. Betul, Bapak. Oke. Yang kedua, kitab hadiah bagi pembaca yang muslim. Muslim. Itu mencantumkan hadis, betul ya? Betul. Mencantumkan hadis dan mensyarah hadisnya. Tarjamatul hadis wa syuruhul hadis. Ya, Tiga mensyarah hadis. Oke. Betul. Hadis yang ada di hadiah muslim itu sama dengan hadis yang ada dalam Tuhfatul Qari. Iya, betul, Pak. Persis. Sama. Bahkan ditandai dengan nomor hadis. Ya, sama berarti ya? Sama, Bapak. Sama. Oke. Kalau sama, antum tidak usah 2 kitab. Oh, ya, betul. Karena kalau ini kan ada identifikasi antum dalam metodologi penelitian, antum Betul. akan menjelaskan di sini tentang kata, ya kan? Aspek kata yang akan dikaji, sistematika penulisan yang harus dikaji, pensyarahan hadis yang dikaji, gitu. Nah, kalau ini menggunakan kitab Tuhfatul Qari, kan kata antum tadi hanya cuplikan hadis, kecuali kalau antum ingin membuktikan konsistensi Abdul Qadir Al-Mandili dalam menyusun kitab Tuhfatul Qari. Kalau antum ingin membedah tokoh dan karyanya secara utuh, membaca metodologinya, membaca syarahnya bagaimana, lalu muyulnya kemana, maka cukup menggunakan buku yang kedua, tidak usah pakai buku pertama misalnya. Artinya primer, ya, objek primer dari kajian antum ini buku yang hadiah buat kaum muslimin, gitu ya, kaum muslim ya. Kaum muslim, karena ini sudah mencakup pembacaan terhadap semua yang kitab mungkin yang pertama yang akan diteliti oleh antum. Itu masukan saya ya. Nah, kalau menggunakan kitab yang pertama justru kitab asli beliau, yang nggak apa-apa menjadikan dia sekunder, nggak masalah. Karena yang memang iya, Bapak. Pertama memang niat saya biar 2 kitab hadis ini bisa disajikan di dalam tesis saya, Bapak. Tapi nanti yang lebih detail di kitab yang kedua. Begitu maksud saya. Betul. Nanti yang Tuhfatul Qari itu secara simpel aja. Iya, cuma kan ketika di proposal itu bacaan saya justru ya Tuhfatul Qari itu yang menjadi objek primer. Gitu. Nah, kalau dia cuma matan itu tidak bisa menjadi objek primer karena antum pasti akan kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, rumusan masalah antum banyak banget. Ya, rumusan itu kalau kajian tokoh misalnya, satu, siapa sih Al-Mandili misalnya. Siapa sih tokoh tersebut? Yang kedua, bagaimana misalnya kalau mau masuk ke historinya, silakan masuk historinya, histori siapa pengarangnya. Yang kedua adalah bagaimana metodologinya. Gitu. Nah, metodologi di sini masuk tuh ke beberapa arah. Contoh satu, ada nggak konsistensi dalam membangun metodologi dengan prakteknya misalnya. Lalu bisa dikaji juga dalam kajian kajian fikih misalnya. Dia menguyulnya kemana sih? Gitu. Nah, ini mungkin yang bisa saya kasih masukan ya. Yang terakhir saya cukup bingung nih. Saya lupa di mana tadi ya. Apa di rumusan masalah nomor berapa gitu. Nih. Rumusan masalah di poin C. Apa persamaan dan perbedaan dari ulama besar Abdul Qadir Al-Mandili? Antum kan membandingkan 1 orang. Kenapa jadi 2 orang sih? Karena memang di dunia literatur nama-nama Abdul Qadir ini bahkan ada 2 nama besar tokoh yang berasal dari tanah kelahiran yang sama,
Dan sering terjadi di penelitian itu banyak orang yang salah mengutip nama itu, Bapak. Begitu hasil ada di. Oke. Tapi untuk rumusan antum nggak usah masuk. Nggak usah. Oh ya, baik. Nggak usah. Baik. Dan Oke. kerucutkan ya dari kalau identifikasi masalah boleh antum bikin sampai 10 20 nggak masalah identifikasi masalah. Tapi kalau rumusan masalah, kalau kualitatif ya paling banter 3 lah. Gitu. 3, baik Bapak. Gitu. Oke, gitu. Syukran Bapak. Sama-sama. Baik, untuk penguji selanjutnya Bapak Dr. Ibnu Syarif dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fudaili. Saya ingin bertanya nih, Lutfi ya. Baik, Bapak. Ulama hadis Indonesia abad ke-20. Pertama, yang pertanyaan saya, apa sih kriteria seorang ulama hadis? Seseorang itu dikatakan ulama hadis. Umpamanya kalau saya hafal hadis 200, apakah saya dapat dikatakan sebagai ulama hadis? Baik, kalau itu Silakan. memang di kajian hadis itu udah masyhur ya. Seorang ulama hadis itu nanti bisa dijabarkan. Yang pertama dia itu harus disebut dia al-hafidz al-hadits ketika dia bisa memiliki hafalan lebih dari 10.000 hadis. Ma'asanadihi wa mutunihi wa syuruhihi. Jadi dia harus memiliki hafalan kurang lebih dari ada yang mengatakan 10.000 hadis, tapi dengan syarat bukan cuma matan, tapi Bapak ada sanadnya, ada syarahnya dia memahami hadis, supaya tidak terjadi ketimpang pemahaman terhadap satu hadis. Begitu kira-kira Bapak. Kemudian nanti ini bisa juga. Baik. Kalau ini Tuan Guru Abdul Qadir ini hafal hadis? Oh iya, betul Pak. Ini bisa dilihat dari karya-karya beliau yang memuat berbagai hadis. Bisa dibuktikan dengan beliau ketika mengajarkan hadis di berbagai pesantren, pondok itu tidak melihat kitab lagi. Udah ala ro'si, udah di luar kepala begitu. Berapa hadis yang beliau hafal? Dengan kriteria tadi ya, Anda menyebutkan kriteria ulama hadis itu hafal yang masyhur ya. Apakah sudah masuk kriteria itu? Kalau saya sudah berpendapat beliau sudah ahlul hadis. Yang pertama kita bisa lihat kitab yang pertama hadis itu lebih dari 500 hadis. Itu masih dalam kitab itu. Kalau patokannya tadi memakai dia menghafal hadis sekian. Nah, itu. Ya. Nah, yang kedua ini dia masih memiliki 23 kitab lagi dan di sana itu banyak beribu-ribu hadis, Pak. Ya. Begitu. Dia belajar kemana dulu? Beliau itu memang tradisi di kampung saya itu Bapak Mandailing itu antusias bahkan haus keilmuan setelah mereka berguru di berbagai ustadz kayak di kampung mereka itu rihlah ilmiah ke berbagai negara. Jadi beliau ini rihlahnya ke Malaysia 10 tahun dan menjadi ada 3 pondok besar yang beliau kunjungi. Setelah 10 tahun beliau ke Makkah dan 30 tahun di sana Bapak dan mengajar di Masjidil Haram dan meninggal di sana sampai mendapat amanat penting dari kerajaan Saudi. Makanya beliau memiliki kuburan yang agung di sana. Makamnya itu di Mekah. Mekah. Betul, Bapak. Makamnya di Mekah. Betul, Bapak. Di Mekah. Sama dengan Imam Nawawi. Di Mekah. Sama dengan makam Imam Nawawi. Di Mekah juga. Karena mereka di sana ngajar di Masjidil Haram. Beliau wafat tahun berapa? 1965. 1965. Masehi. Abad ke-20 atau abad ke-19? Ini saya memang udah ngeh ini Bapak. Pertamanya memang karena saya awalnya itu berpendapat patokan abad itu yaitu 1 abad per 100. Tapi karena
itu memang konsultasi juga, tapi mungkin belum terlalu mendalam. Oh, berarti Bapak Fudeli bilang ini udah masuk dia ini ke 20, taruhlah 20. Jadi mungkin bahasanya begini Bapak, awal abad ke-20, begitu mungkin Bapak. Karena di atas 1500. Ya, Anda nggak usah. Kalau itu menjadi ikhtilaf, kalau itu menjadi perbedaan, maka judulnya tidak pakai usah abad. Anda sebutkan saja ulama hadis Indonesia, siapa panggilan Tuan Guru Abdul Qadir atau apa dia? Saya nggak tahu. Tuan Guru Abdul Qadir. Nama lengkapnya Abdul Qadir. Nama lengkapnya Abdul Qadir bin Abdul Muthalib bin Hasan, itu namanya Bapak. Ya, baru dikasih tahun aja di belakang. Tahun lahir dan tahun wafat. Tahun lahirnya tahu? Tahun lahirnya 1990. Bapak. 1910, mohon maaf. 1910. 1910. Ya, itu abad 19. 19 ya Bapak. Oh, itu baik. masuknya abad 19, jadi Anda nggak usah pakai abad ya. Istilah abad. Baik. Tidak usah, Anda langsung dalam kurung tahun kelahiran dan tahun wafat. Ulama hadis Indonesia, ya. Abdul Qadir Al-Mandili dalam kurung itu. Oke, nanti saya nggak tahu Anda pertanyaan dari Pak Sandi itu menjadi perspektifnya lah, menjadi pendekatan apa yang akan Anda kaji, termasuk objek kajian dari kitab Tuan Guru tersebut, ya. Kitab apa yang mau dikaji. Saya belum ada gambaran untuk analisis. Anda mau menganalisisnya kemana dan apa sih yang menjadi khas beliau? Kalau dikatakan orang yang ahli hadis, kekhasan beliau ini apa? Ada nggak kekhasan dari Tuan Guru ini? Apa ya Pak? Kalau memang khasnya itu beliau udah, tapi secara umum sih Bapak yang saya baca itu beliau udah dikasih nama gelar langsung dari Saudi Arabia dan Malaysia dengan sebutan Al-Amil Al-Ali wal-Abid Al-Kamil. Seorang itu Anda pahami lagi. Anda pahami apa sih maksud itu dan itu menjadi khas beliau. Baik. Oke ya, gitu. Mungkin ini saja Pak Fudeli. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edwin. Ya, terima kasih Bapak Dr. Edwin Syarif atas masukannya dan dialognya. Nanti mohon Lutfi untuk memperhatikan, mencatat sebagai bagian dari pertimbangan untuk revisi proposal dan untuk perbaikannya nanti dikonsultasikan kepada tim penguji. Baik. Selanjutnya ini yang terakhir Saudara Noviana Somia. Noviana Somia ini masuk semester 8 ya? 6 Pak, sama. Oh 6, semester 6. Cuti ya kemarin ya? Iya Pak. Oh iya kemarin cuti hamil ya? Bukan Pak, bukan. Itu yang satu lagi Pak, tadi ya. Bukan cuti hamil kemarin? Jung kayaknya Pak. Apa cuti menyusui ya? Bukan? Bukan Pak, ya alasan COVID aja sih Pak. Oh aja, oke. Ya, udah. Oke ya, jadi untuk selanjutnya Saudara Noviana Nasomia untuk ya Nasomia. Ya, untuk mempresentasikan proposalnya dalam waktu 3 menit, insya Allah bisa mencakup apa yang diinginkan dari penelitian. Silakan Novia. Ya baik, Bapak Dr. Ahmad Fudaili, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah, yang saya hormati Bapak Dr. Edwin Syarif MA dan Bapak Dr. Sandi Santosa MSI selaku penguji kami hari ini, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Judul proposal tesis saya langsung saja ya. Judulnya adalah Studi Muskilul Hadis dan Metode Penyelesaiannya. Studi komparasi antara At-Tahawi dan Ibnul Jauzi.
pembahasan ini dilatar belakangi dari pemahaman mengenai fungsi hadis sebagai bayan bagi Al-Quran. Nah, hadis disebutkan bahwa hadis berfungsi sebagai bayan tafsir mujmal dari Al-Quran. Hadis juga sebagai bayan takhsisul am dari Al-Quran. Juga sebagai bayan tasyri' dan bayan nasakh bagi Al-Quran. Nah, namun realita yang dijumpai adalah tidak semua hadis dapat dipahami dengan mudah dan sederhana. Sebagian hadis Nabi yang ada terdapat kepelikan dan rumit dipahami. Demikian. Nah, kerumitan yang ada pada hadis datang dari adanya redaksi yang asing yang kita kenal sebagai gharibul hadis, dan juga hadis-hadis yang tadi saya sebutkan pelik dipahami yang dikenal dengan muskilul hadis, dan juga hadis-hadis yang bertentangan yang lebih sering kita dengar, yakni hadis-hadis mukhtalif seperti itu. Nah, ketika hadis ini pelik dan rumit dipahami, sehingga membuat hadis dirasa belum seutuhnya berfungsi sebagai penjelas atau sebagai bayan bagi Al-Quran. Nah, sehingga para ulama dan muhaddisin pun sebenarnya telah menemukan dan menghimpun metode penyelesaian hadis-hadis yang muskil atau hadis-hadis yang bertentangan ini. Nah, awalnya metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif dan hadis muskil ini awalnya dipelopori oleh Imam Syafi'i. Metode yang ditemukan oleh Imam Syafi'i adalah menyelesaikan hadis-hadis tersebut dengan cara al-jam'u bainal ahaditsil muta'aridah, atau mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan. Itu cara yang pertama. Cara penyelesaian yang kedua adalah dengan metode tarjih, yakni memilih hadis yang lebih kuat kualitasnya baik dari segi sanad maupun matan. Yang ketiga, caranya adalah nasakh, yakni pembatalan atau penghapusan hukum. Yang keempat, tawakuf, yakni berhenti menyelesaikannya. Kalau Imam Syafi'i ada tambahannya satu lagi, tanawu al-ibadah. Nah, setelah Imam Syafi'i, ulama dan muhaddisin yang turut berkontribusi lagi dalam kajian muskilul hadis ini adalah Imam At-Tahawi dan Ibnul Jauzi. Imam At-Tahawi dengan kitabnya Syarhu Muskilil Athar, dan Ibnul Jauzi dengan kitabnya Kashful Muskil min Ahadisis Sahihain. Kashful Muskil min Hadisis Sahihain. Nah, dalam proposal ini saya mencoba meneliti bagaimana At-Tahawi dan Ibnul Jauzi dalam menyelesaikan muskilul hadis dan bagaimana metode yang digunakan oleh keduanya. Jika keduanya memakai metode-metode yang tadi yang dipelopori oleh Imam Syafi'i, dan di mana persamaannya, di mana perbedaannya. Lalu ya, di sini juga mencakup ya kajian kitab dari kedua imam ini juga. Lebih kurang seperti itu, Bapak. Baik, Saudari Novia, untuk presentasi proposal tesisnya, untuk insya Allah akan pertama diuji terlebih dahulu oleh Dr. Edwin Syarif, yang nanti dilanjutkan oleh Dr. Sandi Santosa. Pada Pak Dr. Edwin Syarif dipersilahkan. Baik, terima kasih Novia. Ya, ini studi muskil al-hadis dan metode penyelesaiannya, studi komparasi antara At-Tahawi dan Ibnu al-Jauzi. Kalau Anda lihat itu pada daftar isi, ya, daftar isi bab 4 itu kan bab 4, penerapan dan perbandingan metode penyelesaian muskil al-hadis menurut At-Tahawi dan Ibnu Jauzi. Penerapan penyelesaian. Nah, ini subbab A dia sendiri. Kalau ada A maka harus ada B. Anda harus buat B di sini. B-nya apa? Itu ya. Jadi secara teknis ini belum nyambung. Penerapan penyelesaian ini baru penerapan penyelesaian, perbandingannya mana? Maka B-nya itu adalah perbandingan. Perbandingan. Nanti perbandingan apa ya? Gimana?
Ya. Iya, baik Pak. Bab 4. Ya, Anda lihat ya di bab 4 itu Anda buat A, kemudian B-nya itu perbandingan. Perbandingan Anda mau membandingkan apa ini dari dua tokoh tersebut? Dari segi di sini ada apa metode, dari segi apa lagi? Ya salah satunya adalah metode penyelesaian. Bisa nanti Anda lihat persamaan dan perbandingan, persamaan dan perbedaan. B, persamaan dan perbedaan. Kemudian bisa Anda tambahkan lagi kritik terhadap kedua tokoh tersebut. Ada kritik tidak harus ini ya, bisa jadi Anda setuju dengan Tahawi, tidak dengan Ibnu Jauzi, atau sebaliknya, atau Anda setuju dua-duanya tapi alasannya apa, itu yang utama. Bisa Anda Baik. pahami? Bisa Ya, Pak, Anda buat, Anda perbaiki. Ya, kemudian saya rasa itu saja. Terima kasih Pak Fudaili. Terima kasih Bapak. Edwin Syarif atas masukannya dan dialognya. Selanjutnya ini masukan yang akan diberikan atau didialogkan oleh Dr. Sandi Santosa. Dipersilakan Pak Ustaz Sandi. Terima kasih Novia. Ya. Untuk judulnya memang sudah oke, artinya ini membandingkan dua ya. Artinya bukan hanya menggali metode di antara di antara dua tokoh yang ada dalam Mushkilah Hadis, akan tetapi juga menyelesaikan bagaimana menyelesaikan masing-masing dari penyelesaian yang dalam Mushkilah Hadis. Artinya kalau dilihat dari paparannya 4 objek. Mau tidak mau 4 kajian yang dilakukan oleh Olympia. 1, membedah metode yang dibangun oleh Ibn Jauzi. Yang kedua, membedah metode yang dibangun oleh At-Tahawi. Gitu. Nah, itu mau tidak mau, sehingga 4 kajian. Padahal kalau 1 saja itu memungkinkan gitu. Tapi tidak masalah kalau memang 2. Itu dari judul. Artinya dari kontennya. Kalau memang judulnya adalah studi Mushkilah Hadis dan metode penyelesaiannya. Gitu. Nah, karena ini ada mengkomparasi 2, berarti ada 4 objek kajian yang harus dilakukan oleh Novia. 1, Ibn Jauzi dengan membedah metodenya plus bagaimana cara menyelesaikannya. Yang kedua ya Tahawi dengan 2 hal tersebut. Nah, saya sepakat dengan Pak Dr. Edwin di bab 4 itu memang belum terbaca. Itu belum terbaca perbandingan antara 2 tokoh tersebut, walaupun di bab 3 sudah disandingkan metode masing-masing. Tapi kan ketika membahas hadis misalnya Tashmit al-Atis misalnya, itu ada nggak pembedaannya di antara kedua tokoh? Kan itu harus hadir. Artinya penggunaan di bab poin A, maka di poin B ketika ada perbedaan itu yang harus dijelaskan, dianalisa oleh Novia. Gitu. Selanjutnya untuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi saya tadi katakan pas di Lutfi Tanjung ya, identifikasi masalah itu bisa 10, bisa 20, sebanyak-banyaknya sebetulnya. Ketika mengidentifikasi masalah, apa yang kita identifikasi dari judul yang kita bahas itu, apa sih masalah yang memungkinkan kita kaji dan masalah yang terjadi. Nah, itu di identifikasi masalah. Sehingga identifikasi masalah itu pernyataan. Contohnya pernyataan. Pernyataan bukan pertanyaan. Pertanyaan itu ada di rumusan masalah. Maka ketika identifikasi masalah, misalnya banyaknya perbedaan redaksi, misalnya muskil asar kan yang menjadi kajiannya. Itu bisa jadi kita tarik tuh, apa sih problemnya? Bisa jadi ada perbedaan makna di masyarakat misalnya atas perbedaan. Nah, itu pernyataan yang harus keluar, bukan pertanyaan.
ya. Lalu di metode penelitian, di jenis penelitian, judulnya jenis penelitian, tapi di dalamnya adalah metode penelitian. Kalau memang mau konsisten, bilang saja jenis penelitian ini adalah kualitatif, gitu. Nah, itu harus dipertegas oleh Novia, sehingga tidak menyebutkan kepada metode, misalnya metode kualitatif, misalnya. Karena yang dikatakan adalah jenis penelitian. Oke. Lalu di sumber, nah ini sumber data. Sumber data misalnya, itu kan harus lengkap ya. Pertama, peneliti membahas perbandingan antara metode penyelesaian hadis, muskil dalam hadis, muskil athar, Tahawi, dan kitab Kashful Muskil min hadis Sahihain Ibnu Jauzi. Sebutkan aja objek primer atau objek primer misalnya dari dalam penelitian ini adalah sebutkan secara lengkap karya dari At-Tahawi itu apa, cetakan. Ini yang selalu dilupakan ya oleh kawan-kawan itu. Kenapa selalu harus dicantumkan sih tahun misalnya cetakan? Karena bisa jadi karya yang kita gali itu berbeda. Misalnya tuh kitab dicetak di beberapa penerbit. Ternyata ada perbedaan. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa kitab cetakan mana misalnya yang kita pakai, nah itulah yang kita kaji. Adapun nanti ada perbedaan misalnya, oh di kitab ini beda misalnya, karena peneliti tidak mengkaji. Contoh ketika kita membaca Ma'alimus Sunan misalnya, kawan-kawan kalau sedang luang waktu, hitung dah hadis di Ma'alimus Sunan itu pasti berbeda dengan jumlah hadis yang ditahqiq oleh muhakkiknya. Itu selisihnya 3. Nah, kenapa ada selisih misalnya? Dan itu kan mempengaruhi sebetulnya. Nah, itulah keharusan kita ketika kita membahas studi tokoh, ketika objek kajiannya ada naskah, maka naskah itu kita sebutkan secara rinci. Walaupun ini proposal ya. Kayak tadi saya punya kitab yang sama dengan Ahmad Irfan Fauzi misalnya. Saya ingin membandingkan, siapa tahu apa yang dalam kitab saya berbeda dengan Irfan Fauzi ketika memang cetakannya berbeda. Itu kan bisa jadi. Gitu. Nah, oleh karenanya objek primer itu harus lengkap, cetakan mana, berapa jilid gitu. Paling itu ya, masukan saya Novia. Ustaz, cukup Ustaz. Oh, cukup. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, kalau tadi maksud Ustaz Sandi, saya memang melihat agak ini ya, istilahnya. Karena saya punya kitab itu karangan Dr. Nasyiri dari Maroko itu, disertasinya itu kalau judul bahasa Indonesia itu judulnya itu Manhaj Ibnu Hajar Asqalani fi Ikhtilafil Hadis fi Fathil Bari. Jadi hanya membahas metode Ibnu Hajar Asqalani dalam menyelesaikan ikhtilaf dalam Fathul Bari. Itu saja satu jilid besar gitu. Nah, sekarang Novia dia ingin apa? Membandingkan 4 variabel ya. Jadi saya juga kebayang. Belum mendeskripsikannya, nanti menganalisanya. Jadi pekerjaan Novia ya cukup berat juga ini gitu. Jadi itu disertasi saja satu tokoh itu Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari itu. Jadi ada apa menyusun ikhtilaf seperti apa, menggunakan metode apa, itu satu tokoh, satu kitab gitu. Betul. Sekarang Novia itu 2 tokoh gitu. Betul. Ya oke lah, pokoknya Novia harus siap-siap saja. Ini kerjaan berat gitu, karena penguji sudah membayangkan ini kerjaannya tuh apa, teknik kerjanya tuh kan begini itu. Berat, udah kebayang ini kalau dijalani ini memang cukup berat gitu. Ya mudah-mudahan lah nanti bagaimana pertimbangan dari pembimbingnya nanti, apakah memang harus diselesaikan secara komparasi atau satu saja, dan nanti kita bicarakan itu. Baik, pada rekan-rekan sekalian, tim penguji dan juga peserta ujian, karena setelah sampaikan tadi bahwa kita tidak akan mengumumkan penilaian sekarang, nanti Ustaz Sandi Santosa dan Dr. Edwin Syarif
bisa mengirimkan nilai kepada saya setelah teman-teman ini dapat melakukan revisi proposalnya gitu. Jadi maksud saya begini, mohon maaf para tim penguji, supaya mereka mendapatkan nilai maksimal dalam penilaian proposal, karena proposal itu adalah nilai 1 SKS dan masuk dalam transkrip nilai. Jadi artinya kita mengharapkan memberikan masukan itu standar penilaian yang baik gitu ya. Jadi ketika mereka mengikuti apa yang kita sarankan, maka kita patut memberikan apresiasi dengan penilaian dan menurut standar kita itu baik karena sudah kita arahkan. Kira-kira gitu Pak Edwin Syarif ya. Saya mohon izin untuk melakukan improvisasi dalam improvisasi. Maksudnya ya nilai seperti itu ya. Jadi tidak walaupun nggak segera gitu. Baik ya, jadi teman-teman sudah selesai acara ujian kita ini. Nanti berita acara akan kami kirimkan masing-masing peserta, masing-masing ini setelah kita mengetahui bahwa sudah dapat ACC dari tim penguji atau penguji masing-masing, ya terutama Pak Dr. Syarif, Pak Sandi Santosa dan saya sendiri, maka nilai proposal akan keluar dan bisa diinput jaya sama. Baik. Untuk kami atas nama Prodi S2 mengucapkan terima kasih kepada Dr. Edwin Syarif yang telah berkenan untuk menguji, Pak Dr. Sandi Santosa yang jauh-jauh baru habis khutbah virtualnya. Jadi dan menguji secara virtual juga. Dan teman-teman, langkah selanjutnya adalah kalian revisi proposal dan kalian kemudian langsung setorkan ke Prodi dan kita akan segera eksekusi dengan memberikan penilaian. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pamit. Terima kasih Bapak. Pak Dr. Edwin.